Katolik Roma. Semakin orang betul-betul sejati sebagai penganut Katolik Roma, semakin jauh dari keselamatan. Semakin orang menjadi Katolik Roma sejati itu sama dengan orang menjadi saksi Yehova, sama juga sebetulnya ya dengan para penyembah berhala, dan sama juga dengan pengikut nabi-nabi palsu. Dan karena itu tidak mungkin bisa selamat. Aku sendiri sebagai pendeta sangat mengakui dan menghargai teman-teman Katolik sebagai sebuah agama yang penuh dengan kedalaman, bahkan menjadikan buku-buku para Romo itu sebagai salah satu referensi aku ketika mengajar dan menyampaikan firman. Misal nih ada bukunya Romo Mangun, ada bukunya Averidus, Eklesiologi dari Serikat Jesuit, dan yang terakhir aku beli bukunya Romo Sindunata. Nah, berbicara tentang sakramen perjamuan kudus yang ada di gereja Protestan, jujur memang tidak semua gereja Protestan melakukannya, tapi setidaknya di GKJ ada, dan ada sebuah buku yang berjudul Sakramen Perjamuan bagi Anak-anak. Salah satu bahan yang menjadi pertimbangan gereja-gereja Protestan untuk melakukan perjamuan kudus anak, misalnya di halaman 73, ya memang terkait dengan tradisi dari gereja Katolik Roma, dan itu jadi salah satu pertimbangan bagaimana. Pembenaran dan hukum menurut Martin Luther, sebuah penyangkalan inkarnasi Allah menjadi manusia. Pembenaran menurut Luther yang bertolak dari surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma dan Galatia sangatlah bergantung pada iman akan Yesus Kristus atau yang dikenal dengan sola fide dalam ajarannya. Manusia dengan kemampuannya tidak mampu mencapai pembenarannya sendiri sebagai yang benar di hadapan Allah. Manusia hanya membutuhkan pengampunan melalui Yesus Kristus. Martin Luther memberi arti ganda pembenaran secara teoritis sebagai yang pertama, manusia dinyatakan benar oleh Allah karena dia dapat memenuhi hukum, dan yang kedua adalah Allah ingin menyatakan kebenarannya kepada setiap orang berdosa karena dalam kenyataannya manusia yang berdosa tidak mampu untuk memenuhi hukum. Disinilah orang berdosa hanya membutuhkan rahmat Allah semata, atau dalam ajarannya sola gratia. Dari dua arti ganda yang ditekankan oleh Luther ini, kita dapat melihat bagaimana pembenaran hukum yang diajarkan oleh Martin Luther. Sesungguhnya pandangan Martin Luther tentang hukum ini bertolak dari pemahamannya tentang dua konsep gereja yang terpisah, yakni yang pertama, gereja yang spiritual, dan yang kedua adalah gereja yang kelihatan. Hukum yang berlaku dalam gereja spiritual adalah hukum ilahi. Sekali lagi, hukum yang berlaku dalam gereja spiritual adalah hukum ilahi tanpa campur tangan manusia. Manusia tidak ikut campur tangan karena itulah kedaulatan total Allah, termasuk kematian itu sendiri. Manusia tidak ikut campur tangan. Tidaklah mengherankan bahwa gereja yang kelihatan atau gereja yang sedang berziarah tidak terkait sedikit pun dengan gereja yang spiritual yang tak kelihatan, karena gereja yang spiritual menjadi hak mutlak Allah. Disinilah manusia yang bersiarah terpisah dengan mereka yang sudah meninggal. Yang meninggal itu merupakan hak mutlak Allah tanpa bantuan doa dari gereja yang kelihatan. Hukum ilahi memampukan manusia untuk berelasi dengan Allah dan membebaskan manusia dari kekuatan daging yang membelenggu manusia dan dapat meletakkan relasi antara Allah dan manusia.
Sementara itu hukum manusia hanya membantu dan menolong setiap orang yang percaya untuk berelasi satu sama lain demi membantu diri sendiri dan juga membantu sesama yang lemah. Hukum manusia terlepas dari hukum ilahi. Apapun perbuatan yang dibuat oleh manusia dengan segala bentuk hukumnya yang membantu manusia tidaklah penting di hadapan Allah. Perbuatan tetap menjadi perbuatan saja dan tak bernilai apapun di hadapan Allah untuk dibenarkan oleh Allah sendiri. Disinilah Martin Luther pun membedakan dua jenis penggunaan hukum ilahi, yakni yang pertama, sabda Allah sebagai hukum yang membuktikan kesalahan orang atau yang dikenal dengan sola scriptura. Sola scriptura ini dalam ajarannya Martin Luther sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dan yang kedua adalah perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan pengaturan hidup manusia secara tepat. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Pembenaran dan hukum menurut Martin Luther sesungguhnya hanya mau melepaskan diri dari otoritas gereja yang dibangun dan didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Allah yang berinkarnasi hadir dalam gereja yang kelihatan dan mengikuti segala jenis hukum gereja yang kelihatan. Seperti misal, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Juga hukum pertama dan terutama untuk mencintai sesama. Dan juga proses peradilan Yesus sampai pada kematiannya pun adalah hukum manusiawi yang harus dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah menghapus hukum yang kelihatan, tetapi ia datang untuk menggenapinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus tidak pernah mengabaikan akal budi manusia dalam pembenaran setiap orang beriman. Gereja yang kelihatan pun tidak terlepas dengan gereja spiritual yang tak kelihatan. Kalau hidup manusia bukannya dilenyapkan, melainkan hanyalah diubah. Pertanyaan pokok, mengapa gereja yang kelihatan tidak terkait dengan gereja spiritual yang tak kelihatan? Sekali lagi, mengapa gereja yang kelihatan itu tidak terkait sama sekali dengan gereja spiritual yang tidak kelihatan? Allah bukanlah Allah orang hidup, tetapi juga ia menjadi Allah bagi orang-orang mati. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Allah, di hadapan Dia, semua orang hidup. Bandingkan penginjil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 37. Kita bisa dapat membacanya sendiri-sendiri. Sangatlah menyerikan di sini bahwa mereka yang sudah mati sepertinya tikus-tikus mati yang tidak berarti di hadapan Allah, yang tidak berarti di hadapan manusia, yang hanya bisa dibuang karena mereka sudah tidak berarti lagi bagi gereja yang kelihatan. Saudara-saudaraku, dalam perjanjian lama pun Allah berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang sudah meninggal, tetapi mereka tetap menjadi ayahmu. Ayah bangsa pilihan Allah, ayah bagi bangsa pilihannya. Bandingkan kitab Keluaran bab 3 ayat 6. Akhirnya saya pun hanya mau katakan seperti ini.
Janganlah menjadi Saduki zaman now dalam beriman yang hanya menyangkal kebangkitan dan persekutuan para kudus bersama Allah yang tidak bisa dilepas pisahkan dari gereja yang kelihatan. Anjuran praktis saya bagi sekte-sekte, bagi 60.000 sekte yang berkembang sejak 1917 dengan pemberontakan Martin Luther itu, anjuran praktis saya cuma satu. Coba saudara-saudara membuat satu konsili sehingga satu pengajaran yang benar dan tepat mengenai Alkitab. Kalau tidak, Anda akan menjadi paus bagi diri sendiri yang menginterpretasi sola scriptura, satu-satunya sumber kebenaran, sebagai interpretasi Anda bertolak dari pemahaman pribadi Anda dan tidak sesuai dengan Alkitab. Sola scriptura sendiri tidak skriptura. Itulah kelemahan besar yang harus dipahami. Sekali lagi saudara-saudaraku, buatlah satu konsili dan satukanlah 60.000 sekte. Disitulah Anda akan hebat. Bila Anda mengundang saya untuk konsili Anda, saya akan hadir agar kita menyatukan 60.000 sekte-sekte yang sekarang berkeliaran di mana-mana karena interpretasi bebas terhadap sola scriptura sebagai satu-satunya sumber kebenaran tanpa mengakui otoritas dan tradisi yang hidup sejak Yesus sampai saat ini. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.